Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua yang nonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari Komunikasi Bisnis semester 7 tentunya. Di sini kami mendapatkan tugas diskusi mengenai kasus negosiasi. Nah, jadi kita nih sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, program studi manajemen kemarin kan habis melaksanakan yang namanya visiting company. Nah, di situ terjadilah yang namanya huru-hara ya, negosiasi antara mahasiswa sama biro wisata dan juga dosen gitu. Jadi ada perubahan rencana lah yang seharusnya disepakati di awal, tiba-tiba Hamin berapa itu berubah gitu. Mungkin gimana sih dari teman-teman yang udah tahu kasus itu, menurut kalian gimana? Jadi kemarin tuh sebelum kita Viskom itu Hamin 3 dari bironya itu merubah rencana lah gitu. Nah di grup itu ada yang ribut gitu antara mahasiswa sama bironya. Aku ngerasa bingung aja gitu kan, kenapa sih pada ribut? Emang ya udah sih kan biro emang juga udah merencanain dan udah tahu gitu loh. Benar. Jadi biro lah yang lebih tahu kan, mereka yang lebih berpengalaman juga. Tapi kan kalau dari biro itu sendiri kan kegiatan visiting company ini kan tentunya udah direncanain dari lama. Benar. Jadi yang terkait nanti di lapangnya gimana, perjalanannya gimana, itu kan dari biro kan harusnya udah bisa mengestimasi itu. Tapi kenapa Hamin beberapa hari itu ada destinasi yang dihilangkan kayak gitu. Oke, jadi mahasiswa itu kayak merasa ya nggak terima dong gitu loh, karena kan Iya. di awal juga udah kan katanya juga ada yang udah beli outfit dan lain-lain gitu kan ya. Bener sih, bener. Yang lain gimana? Mungkin dari pihak bironya yang memikirkan cuaca yang terjadi pada saat itu, Iya. saat kedepannya. Benar-benar. Nah, itu kan cuacanya kan lagi nggak bagus ya. Nah, mungkin dari pihak bironya itu mengantisipasi akan hal itu. Ya, karena Desember hujan Nah, ya. Hujan itu lagi terus-terusnya tuh. Benar, apalagi kan kita itu di awal mau ke Tanjung Benoa ya, salah satu wisata air gitu. Mungkin dari sana mikirin cuaca kali ya. Kalau menurut kalian lagi ada nggak pendapat? Kalau membahas cuaca, kalau itu pertimbangan untuk mundurnya berangkat jadi sore, kayaknya bakal sama aja sih, karena mau pagi ataupun sore pasti juga akan hujan. Dan apalagi di waktu ya, untuk efisiensi waktu, kalau diomong soal molor, kumpulnya bakal molor tuh, mau berangkat pagi sama sore itu bakal sama aja molornya, karena ya biasa lah, semua orang juga pasti gitu molor. Dan kalau nggak enaknya kalau sore molor itu, dia akan molornya sampai malam, dan itu semakin lama di perjalanan gitu sih menurutku loh. Sama-sama capek ya. Dan semakin lama untuk sampainya juga. Nggak, masalahnya gini loh, dari bironya kan juga udah mikirin efisiensi ya. Maksudnya bukan cuma waktu gitu loh, ada jarak yang harus ditempuh. Jadi ketika molor otomatis waktunya tuh kekikis terus gitu loh. Jadi jarak yang harusnya bisa ditempuh dengan waktu segini akhirnya malah jadi molor, jadi lama banget gitu loh. Tetapi dari biro tuh udah membuat roundup bahwa perjalanannya itu untuk destinasi satu ke destinasi lainnya itu sejalan, jadinya tidak membuat waktu. Oh gitu, jadi emang nggak buang-buang waktu. Tapi kan di situ walaupun perjalanannya jaraknya jauh banget ya, tapi kan kalian tahu sendiri kalau misalkan kita sore nih berangkatnya kan lebih molor lagi nyampenya, sedangkan kita harus pulang di tanggal 13. Nah itu 13 pagi. dan 13 pagi, jadi kayak mungkin pada nggak terima ya di situ kali ya. Oke, ada pendapat lain nggak selain mungkin dari tadi ada jarak, terus efisiensi, cuaca gitu kan. Kalau dari teman-teman ada lagi? Mungkin aku ya gini. Ini ngomongin soal harga. Di awal kita udah ada kesepakatan harga itu sekian. Ya sebut aja lah 1 jutaan. Nah, itu sudah lama dan kita harus melunasin
juga sudah lama. Tapi setelah melunasin kok di Hamin 5 atau Hamin 3 keberangkatan, kenapa harus ada penghapusan Destinasi. destinasi yang itu bukan apa ya, bukan penyebab sih, kayak jadi kita berangkat sore itu dengan pertimbangannya menghapus destinasi wisata yaitu Tanjung Benoa. Tapi dengan dihapusnya Tanjung Benoa itu kok harganya itu nggak ikut turun, tetap aja di segitu. Padahal kita juga udah bayar lunas gitu loh. Oke. Nah, mungkin dari pihak biro itu bisa mengkoordinasikan lagi sama pihak dosen. Nah, agar Ya biar ya mahasiswanya ya Oh. agak inilah ya, soalnya kan Iya. juga aneh juga kalau misalkan di harga 1,7 destinasi dihilangin tanpa adanya destinasi pengganti. Iya. Nah itu kan bisa menimbulkan huru hara juga gitu kan. Jadi kita sebagai mahasiswa itu agak kecewa gitu, kenapa nggak sesuai dengan plan di awal kayak gitu. Dan akhirnya mereka mengadakan negosiasi itu ya sama pihak dosen ya, kan dari bironya juga ini apa ngikut dosen? Bironya ya, bironya juga ngikut dosen. Oke. Jadi mungkin memang ya kalau diambil kesimpulan dari kasus negosiasi ini, emang lebih baiknya dari biro mahasiswa juga mengalah kan ya, karena kan dia nggak mau nurunin harganya nih, apalagi menambahkan destinasi wisata. Akhirnya negosiasi terjadi sama dosen juga sama mahasiswa dengan tetap di rundown awal gitu. Tapi teman-teman setuju nggak sih kalau misal kayak gitu? Soalnya juga nggak mau turunin harga kan mereka. Ya. Ya, setuju sih, soalnya kan kita udah prepare tuh, udah mau ke wisata ini, masa dihamin beberapa hari gitu dibatalin gitu aja. Benar-benar harusnya ada lah pengganti dari Iya. destinasi itu, atau mungkin Kalau enggak pulangnya ya, pulangnya di lebih 1 hari atau gimana gitu ya. Kalau enggak ya ini harganya yang diturunin itu mungkin bisa jadi toleransi mahasiswa untuk menerima itu. Benar. Mungkin bisa. Benar. Jadi kesimpulan dari negosiasi buat visiting company, harganya tetap, randanya juga tetap. Karena di akhir gak ada lagi solusi kayak gitu. Jadi dosen juga ngikut mahasiswa. Mungkin itu emang solusi terbaik sih. Ada yang solusi lain? Udah. Ada. Udah sih. Udah, jadi teman-teman kita udah membahas kasus mengenai negosiasi visiting company kemarin yang sempat huru hara ya, nggak mau harganya turun, nggak mau destinasi hilang harganya nggak diturunin dan lain-lain. Dan dari kelompok kami juga menurut kita setuju dengan statement itu. Dan apa lagi ya? Ya pokoknya itulah teman-teman ya. Semoga juga bermanfaat ya, karena negosiasi tuh banyak bentuknya. Itu juga di negosiasi kemarin juga banyak ngamuknya ya mas ya. Ya gimana lagi gitu kan. Ini teman-teman terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalkan kita ada salah kata ataupun apa. Semoga bermanfaat buat contoh kasus negosiasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi enggak kerekam. Sumpah tadi